Di tahun 2025 akan terjadi banyak IPO, tapi sebelum kita melihat lebih jauh apa itu IPO dan manfaatnya buat kita sebagai investor, kalian udah tahu belum sih kenapa perusahaan melakukan IPO dan sebenarnya apa tujuannya di balik IPO tersebut? So, di video kali ini gue akan ngebahas tentang IPO dan segala macam detail tentang IPO. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. Halo guys, balik lagi dengan gua Ken. Jadi di video kali ini kita akan bincang-bincang atau ngobrol seputar investasi di dunia saham. Dan mungkin yang akan lebih detail lagi, gua akan bahas yaitu pengertian dari IPO sendiri. Secara pengertian dan tujuannya untuk apa perusahaan melakukan IPO. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian baca berita di tahun 2025 ini akan terjadi banyak IPO, banyak berita-berita atau media-media yang memberitakan hal tersebut. Dan pertanyaannya kenapa di tahun ini akan terjadi banyak IPO dan seberapa menarik sih sebenarnya IPO dibandingkan instrumen investasi yang lainnya. Jadi gue akan bahas pertama kali dulu ya. IPO itu sendiri apa sih? IPO adalah suatu kondisi di mana perusahaan yang telah mendapatkan pembukuan keuangan yang bagus secara kurang lebih 3 tahun sampai 4 tahun berturut-turut, itu keuangannya itu positif dan terus bertumbuh, dia dapat mencatatkan perusahaannya di dalam Bursa Efek Indonesia. Di Bursa Efek Indonesia sendiri adalah suatu wadah atau platform yang dikelola oleh negara yang tujuannya adalah untuk membuat atau menampung perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan dana segar. Kasarannya dana segar dan membagikan saham yang mereka miliki ke masyarakat. Tujuannya ada banyak. Ada yang tujuannya kalau misalnya dalam artian baik, tujuannya ada yang untuk mengumpulkan dana untuk ekspansi, ada juga yang mengumpulkan dana untuk pertumbuhan bisnisnya. Tapi ada beberapa perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang kurang baik, yaitu mereka mengumpulkan dana daripada retail atau kita masyarakat untuk membayar utang dan akhirnya keluar. Itu namanya exit strategi. Jadi sebenarnya untuk tujuan dari IPO sendiri itu sebenarnya banyak. Jadi ada yang buruk dan ada yang baik. Otomatis kalau misalnya tujuannya baik, maka IPO perusahaan itu akan naik harganya. Tapi kalau misalkan tujuan dari pemiliknya itu buruk, ya otomatis harga IPO-nya begitu dibuka akan langsung ngedrop dan tidak punya prospek yang bagus untuk kedepannya. Gitu. Kurang lebih sebenarnya pengertian IPO itu seperti itu. Dan tujuannya sendiri sebenarnya juga ya cuma ada dua dibagi. Yang satu adalah untuk ekspansi, which is itu bagus. Yang kedua adalah untuk bayar utang atau membayar kerugian-kerugian, which is itu yang kurang bagus untuk jangka panjangnya. Menurut gua secara pribadi, apa aja sih yang perlu diperhatikan ketika kita ingin membeli saham IPO? Sebenarnya ada 4 hal yang perlu diperhatikan ketika ingin membeli saham IPO. Yang pertama adalah ketika IPO, kita harus melihat nih, siapa pemilik dari perusahaan yang akan IPO tersebut. Jadi sebelum kita membeli IPO dari perusahaan tersebut, kita harus tahu dulu nih, kita harus analisa dulu perusahaan yang akan IPO ini dimiliki oleh siapa dan track recordnya seperti apa dalam bisnis. Misalkan, kalau misalkan pemiliknya Indofood ingin anak perusahaannya itu IPO, kalian pasti udah ada di mindset kalau misalkan perusahaannya Indofood ini pasti akan bagus. Kenapa? Karena secara track recordnya si ownernya itu udah nggak butuh uang, which is dia nggak akan pakai exit strategi yang udah gue sebutin di awal, karena dia udah punya uang dan uang yang dipakai pun dari hasil IPO atau melantai di Bursa Efek ini pasti akan ditujukan untuk ekspansi bisnis gitu. Jadi secara goals awalnya pun dari pemiliknya udah bagus. Itu adalah salah satu kriteria yang gue akan checklist ketika memilih saham IPO. Yang kedua, ketika gue memilih saham IPO adalah secara transaksinya. Apakah ketika IPO itu dimulai, ketika transaksinya itu berlangsung di Bursa Efek, dan ada suatu proses transaksi di mana owner dari perusahaan tersebut itu keluar atau exit dengan menjual saham yang dia miliki, itu akan menjadi red flag buat gue. Kenapa? Karena ketika suatu owner perusahaan itu keluar dari perusahaan yang baru IPO atau baru terjun di Bursa Efek, itu akan menjadi big no banget. Karena si ownernya pun nggak percaya gimana dia bisa membuat orang lain percaya akan kinerja perusahaannya. Menurut gua itu kurang banget untuk dijadikan sebagai prospek jangka panjang perusahaan yang baru IPO di Bursa Efek. Yang ketiga, itu project. Projectnya dia akan seperti apa sih? Seberapa banyak projectnya dia itu akan berlangsung ke depannya. Jadi sebenarnya untuk laporan keuangan yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia, itu kan setiap perusahaan IPO akan dicatat tuh secara laporan keuangannya di Bursa Efek. Itu ada yang tertera yang dimana terjadi saat ini. Dan Bursa Efek itu tidak akan mencatatkan aset-aset yang emang belum dimasukin atau aset-aset yang masih berkembang. Jadi kalian harus cari tahu sendiri nih, projectnya itu ke depannya akan seberapa besar. Contoh, ya disclaimer dulu, ini study case saja. Ada satu saham namanya PANI. PANI ini
secara aset di laporan keuangan Bursa Efek itu tidak sebesar dari aset yang sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita hitung secara luasan di PIK 2 itu kawasan luas sekali kan, sampai beratus-ratus hektar. Tapi kalau misalnya kalian hitung secara secara real dari luasan tanahnya, terus dikalikan dengan harga per meternya di PIK itu berapa, itu akan jauh sekali bedanya dengan laporan keuangan yang ada di Bursa Efek. Dan gue nggak akan kasih kalian untuk detailnya, kalian coba cari sendiri, tapi hints-nya dari gue, kalian coba cari untuk misalkan Pani nih, dia kan proyeknya di PIK 2. Kalian cari luasan semua di PIK 2 itu berapa secara hektar, udah gitu dijadiin meter, dikali per meternya di situ di PIK 2 sekarang berapa. Itu adalah total aset yang sebenarnya. Kalian bandingin di Bursa Efek, di laporan Bursa Efek. Kalian bisa lihat itu di Stockbit, kalian bisa lihat itu di IDX, itu banyak banget info-infonya. Total aset dari Pani, kalian cari di Google aja, pasti kelihatan. Dan nanti kalau misalnya kalian hitung secara manual, secara realnya untuk project-project ke depannya, dan yang saat ini dilaporkan ke Bursa Efek, itu pasti berbeda gitu. Jadi sebenarnya untuk saham IPO itu, atau semua saham sebenarnya ini berlaku, kalian harus bisa memproyeksikan project ini akan bisa terbilang jauh atau enggak, karena itu penting banget gitu. Yang terakhir menurut gua adalah kepentingan. Jadi menurut gua untuk saham IPO itu perlu dilihat gimana kita lihat si owner dari perusahaan ini itu menggunakan dana dan menggunakan tujuan perusahaan ini yang dijadikan IPO itu kemana ke depannya gitu. Dan ini bisa dilihat dari cara dia membrandingkan si perusahaan ini dan personal dari owner perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan yang gue lihat dari saham IPO itu, gimana caranya dia bisa membrandingkan atau bisa dibilang kasar itu memoles perusahaan yang baru IPO ini secantik mungkin gitu. Itu gue akan lihat segimana pinternya, karena di saham itu ada yang perusahaannya sebenarnya bagus, kinerja keuangannya bagus, ownernya bagus, tujuannya bagus, strategi mereka untuk IPO ini juga bagus, tapi sahamnya nggak kemana-mana karena secara owner yang membuat perusahaan ini IPO, dia nggak tahu permainan saham itu seperti apa. Jadi tetap aja sahamnya itu nggak kemana-mana walaupun semuanya bagus. Jadi menurut gua 4 hal penting ini, siapa pemilik dari perusahaan yang akan IPO tersebut. Secara transaksinya, itu project, kepentingan. Kalian boleh catat ya, karena ini lumayan, bisa gue bilang lumayan kalian bisa aplikasikan dan kalian bisa analisa untuk saham-saham yang emang kalian ingin invest dan returnnya lumayan cepet ya dan besar gitu. Yang pertama, pemiliknya. Kalian ketika ingin melihat saham IPO, kalian harus lihat pemiliknya ini siapa nih, dan dia tuh sebenarnya butuh uang atau enggak kasarannya. Jadi dia tidak akan melakukan aneh-aneh nih kalau misalkan dia nggak butuh uang gitu. Yang kedua adalah transaksi. Ketika saham IPO itu keluar, apakah ada transaksi mencurigakan dari perusahaan tersebut yang bisa dibilang apakah owner perusahaan ini keluar dalam transaksi tersebut. Nah itu juga merupakan red flag ya. Yang ketiga adalah project ke depannya. Kalian harus lihat nih, project ke depannya itu seberapa jauh owner ini akan bawa. Dan untuk saat ini, apalagi di zaman sekarang yang teknologi udah maju banget, kalian sebenarnya bisa cari dari mana aja untuk berita-berita tentang proyeknya. Misalkan proyek PIK 2 akan sejauh apa sih, itu sebenarnya kalian bisa cari. Itu usaha kalian sebagaimana kalian bisa mendapatkan detail sedetail mungkin, dan itu akan bermanfaat untuk dana dan investasi yang akan kalian lakukan gitu. Nah yang terakhir adalah branding. Branding itu gimana caranya kalian bisa melihat suatu saham itu tuh bagus banget, padahal secara kinerja juga sama kayak perusahaan lainnya, cuma si ownernya bisa membawa atau membungkus perusahaan itu sebagus mungkin. Nah itu adalah 4 hal yang gue lihat, dan so far kalau misalkan keempat hal ini checklist, ya gue akan coba untuk menginvestasikan uang gue ke saham IPO tersebut gitu. Dan walaupun kalian harus pakai punya feeling juga ya, misalkan ada 4-4-nya ini juga udah oke nih secara checklist semua, tapi kenapa feeling gue kayak nggak bener ya, kayaknya industri ini nggak akan berlangsung lama nih walaupun semuanya juga bagus. Nah itu kalian harus pakai intuisi kalian, dan kalian juga harus baca berita kira-kira dalam zaman sekarang itu perusahaan mana nih yang kedepannya itu akan punya prospek yang bagus gitu. Nah kurang lebih sih untuk pembahasan kita tentang IPO dari gue sih segini dulu aja. Jadi buat kalian, gue tahu pasti banyak yang dari kalian itu lagi hype banget tentang IPO, apalagi banyak banget berita yang menunjukkan kalau misalnya IPO di tahun 2025 itu akan banyak gitu. Nah buat kalian masih bingung atau kalian ingin ada pertanyaan lagi yang mungkin kalian masih bingung atau kalian masih penasaran, boleh tulis di kolom komen atau ya DM ke gue di IG juga boleh. Nanti akan gue coba bantu kalian untuk menimang-nimang sebenarnya IPO ini itu gimana sih secara prospeknya gitu. Feel free aja, ntar akan gue balas secara personal. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. See you in the next video. Bye-bye.